Seiring dengan perkembangan zaman, maka Nautika kelas 12 SMK 13 Kota Malang mempersembahkan pagelaran berjudul Asal Usul Ponorogo. Terbentuknya Kota Ponorogo bermula dari Raden Bathara Katong, putra Prabu Brawijaya V yang mendirikan Ponorogo menjadi adipati pertama. Dan Ponorogo bermula dari kesempatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kiai Agung Mira Selawati, dan Joyotipo. Kesepakatan Ponorogo terjadi pada Jumat saat bulan purnama bertepatan di Tanah Lapang dekat Gubuk, wilayah Kantongan sekarang. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota akan didirikan dinamakan Pramanaraga. Kemudian lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga nama pertama sebelum akhirnya wilayah ini menjadi Ponorogo terdiri dari dua kata, yaitu Praman berarti daya kekuatan, rahasia hidup, Pramonowati, sedangkan raga berarti badan dan jasmani. Dan inilah tokoh-tokoh dari asal usul Ponorogo. Raden Bathara Katong, Prabu Brawijaya V, Kiai Agung Mira, Kiai Ageng Putu, Selawaji, dan Wali Songo. Dengan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, inilah penampilan kami kelas 12 Nautika SMK 13 Kota Malang. Along with the development of the times, Nautica class 12 SMK 13 Malang performance entered the origin of Ponorogo city, the formation of the city of Ponorogo began with Raden Bathara Katong, son of Prabu Brawijaya V. Movement Ponorogo became its first step. The name Ponorogo began with an agreement in a joint deliberation with Raden Bathara Katong, Kiai Mira, and Selawaji. The agreement on the name Ponorogo appeared on Friday during the full moon, taking place in an open field near a mound known the Kantongan Island. In the deliberation, it was agreed that the city to be from will be called Pramanaraga, which then gradually changed to Ponorogo. Pramanaraga, the first name before this area, finally became Ponorogo, consists of two words, namely Pramana, which means power, the secret of life, Pramono and Wali. Meanwhile, Raga means body or physical, so it can be interpreted that behind the body or Roman language there is a secret of life. There is a controlling the characteristic of anger.
Sophia and Mutmaina, women who have the ability to exercise steady and establish inner cultivation, will place team service, and whenever they are with the honorable jury and the happy audience. This is the performance of Nautica Class 12 SMKN 13 Malang. Enjoy watching. Dan inilah persembahan dari kami. Di akhir kerajaan Majapahit, wilayahnya telah terpecah-pecah. Gresik, Demak, dan Surabaya memerdekakan diri. Prabu Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit saat itu diajak masuk oleh Wali Songo. Prabu, apakah Anda tidak mau masuk Islam saja? Baiklah, akan saya pikirkan sebentar. Majapahit yang mulai meletup saat itu menjadi semakin bergejolak akibat Prabu Brawijaya V dengan Putri Campa yang beragama Islam. Meskipun pada akhirnya Prabu Brawijaya V tidak masuk Islam, tiba-tiba datanglah seorang penggawa kerajaan yang bernama Ketut Suryo Ngalam beraksi keras menentang pernikahan itu. Apa-apaan ini Prabu? Hal ini sangat menentang Majapahit, mengingat di Majapahit banyak yang mengayomi agama Hindu dan Buddha. Sebelum kita harus menggunakan kepala dingin untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Dia memilih keluar dari Majapahit dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis. Akhirnya dia mendirikan tempat baru yang bernama Wengker atau Wewengkon, Kang Angker yang berarti wilayah yang menakutkan. Ketut Suryo Ngalam atau biasa disebut Ki Ageng Kutu menciptakan seni barong yang menampilkan sosok harimau dengan simbol Majapahit yang ditunggangi merak sebagai simbol Putri Campa. Kesenian yang bernama Rem ini dimaksud sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang mudah ditumbuhkan dengan rayuan wanita. Dari pernikahan Prabu Brawijaya dengan Putri Bagalan melahirkan putra bernama Lembu Kanigoro. Prabu Brawijaya mengutus Lembu Kanigoro untuk mengajak Ki Ageng Kutu menghadap ke Majapahit. Sudah waktunya untuk menyuruh Ki Ageng Kutu menghadap ke istana karena dia telah membuat peradaban baru. Hal itu telah menjadi ancaman untuk Majapahit dan Demak. Maka pergilah kamu menuju desa Wengker.
Demak dan meminta pendapat wali. Bagaimana ini Kiai? Saya bingung untuk mengajak Kiai Ageng Kutu menghadap ke istana. Mengingat Kiai Ageng Kutu adalah orang yang paling berjasa di kerajaan. Kamu tidak perlu bingung Kanigoro. Coba sampaikan pesan tersebut ke Kiai Ageng Mira. Ia adalah penyebar agama Islam di Desa Wongker. Baik Kiai. Lembu Kanigoro merubah namanya menjadi Raden Katong dan berangkat menuju Wongker bersama seorang santri yang bernama Seloaji. Sesampai di wilayah Wongker, mereka bertemu dengan Ki Ageng Mira, seorang penyebar agama Islam di Wongker. Kiai Ageng Mira sendiri masih termasuk dalam keturunan Brawijaya. Saat bertemu, mereka membicarakan sebanyak hal dan kemudian bersepakat untuk berjuang bersama. Bagaimana Kiai? Saya merasa ragu untuk menyampaikan pesan ini secara langsung kepada Ki Ageng Kutu. Tenang Raden, biar saya saja yang menyampaikan pesan ini kepada Ki Ageng Kutu. Keesokan harinya, Ki Ageng Mira bertemu dengan Ki Ageng Kutu untuk berdiskusi agar bersedia menghadap ke Majapahit. Tetapi semua itu sia-sia. Ki Ageng Kutu tetap pada pendiriannya. Dia kecewa dengan kerajaan dan beranggapan bahwa Majapahit yang memberi pintu bagi penyebar agama Islam. Pada wilayah Wongker, kebanyakan menganut agama sendiri, yaitu Buddha dan Hindu. Apa yang dilakukan Majapahit sekarang sungguh keterlaluan. Apa maksudmu Ki? Penobatan Raden Patah menjadi penguasa Demak itu sudah menyalahi aturan kerajaan selama ini. Apa yang salah Ki? Raden Patah adalah keturunan Brawijaya sendiri. Lantas kesalahannya di mana? Sudahlah, aku tetap pada pendirianku. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Majapahit saat ini. Sudah terlalu banyak pengorbananku yang aku berikan. Akan tetapi semua itu percuma. Nyalah dari sini, Kiai. Upaya yang dilakukan Ki Ageng Mira telah gagal. Raden Katong pun melaporkan hal ini kepada Prabu Brawijaya. Mendengar hal itu, pihak kerajaan tak tinggal diam. Sang Prabu segera mengirim pasukan Majapahit untuk menumpas Ki Ageng Kutu. Rombongan pasukan tersebut dipimpin oleh Raden Katong. Ada apa Raden? Ada masalah apa sehingga mengganggu pikiran Raden? Sebenarnya aku ragu dan tak ingin bermusuhan dengan pihak Wongker, mengingat begitu banyak jasa Ki Ageng Kutu kepada Majapahit. Akan tetapi Raden, apa yang dilakukan sekarang itu adalah benar menurutnya sendiri, sedangkan di pihak kerajaan menganggap semua itu salah. Sudah, tidak usah ragu lagi Raden. Lambat laun Ki Ageng Kutu pasti akan melampiaskan kekecewaannya ke pihak kerajaan. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara Majapahit yang dipimpin oleh Raden Katong melawan Ki Ageng Kutu dan para pengikutnya. Akhirnya Kutu sebagai ibu kota Wongker ahli jatuh ke tangan Raden Katong. Raden Katong melanjutkan pengejaran untuk mencari Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu terus melarikan diri. Di tengah kondisi yang sangat kuat, Raden Katong kehabisan cara untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Singkat cerita, Raden Katong berhasil mengambil pusaka pamungkas dengan cara mendekati Ki Ageng Kutu
yang bernama Miken Andini. Esok paginya, Raden Katong bertemu dan bertarung dengan Ki Ageng Kutu di Gunung Bajing. Oleh Sewa Aji, tubuh Ki Ageng Kutu ditusuk tombak, namun tidak mempan. Tetapi dia terjatuh di kolam belik. Ditunggu sesaat, tidak ada tanda-tanda muncul lagi. Dikira sudah tewas, rombongan Raden Katong kemudian turun gunung. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan munculnya Ki Ageng Kutu. Hei, Katong, Mirah, Solaji, mbok kira aku wis mati. Dalawan aku, kikeran aku. Hahaha. Badan Ki Ageng Kutu yang sebelumnya tergeletak tiba-tiba berjalan sendiri. Raden Katong pun mengejarnya hingga sampailah di bukit tinggi kecil di mana jasad Ki Ageng Kutu, sang perwira yang berjasa besar pada Majapahit saat merebut kembali Wengker dari Kediri. Hilang atau moksa, bukit kecil itu kemudian dinamakan Dloko. Kata Dloko sendiri berasal dari kata deloko atau lihatlah, dari ucapan Raden Katong kepada Solaji karena heran dengan Ki Ageng Kutu yang tadinya sudah tewas, sekarang nampak segar bugar dan utuh. Setelah menghilangnya Ki Ageng Kutu, Raden Katong mengumpulkan penduduk dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Batara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu masyarakat Wengker masih mempercayai keberadaan Batara atau dewa-dewa. Dengarlah, wahai para penduduk Wengker, aku adalah Batara, manusia setengah dewa. Kalian pasti bingung dengan menghilangnya Ki Ageng Kutu. Ia telah moksa dan akan terlahir kembali di kemudian hari. Selanjutnya, Bathara Katong memulai pembangunan Wengker menjadi kadipaten baru. Raden Bathara Katong beserta Swaji dan Kiai Ageng Mira menemukan hutan Gelada yang berbau wangi. Tempat itu kemudian diberi nama Gelada Wangi dan diputuskan untuk membuka hutan tersebut. Setelah sepakat, mereka mendirikan pembangunan supaya penduduk mau menempati daerah baru ini. Namun keanehan terjadi, tiap kali membangun selesai dibangun, keesokan harinya bangunan tersebut pasti roboh lagi. Kiai Ageng Mira tahu jika ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Maka dia mengajak Bathara Katong untuk bermeditasi. Saat malam, muncul angin yang begitu besar. Kemudian muncul dua sosok makhluk tinggi besar. Mereka mengaku Jayadrona dan Jayadipa, penguasa hutan ini. Raden Bathara Katong meminta izin agar Blas mendirikan kadipaten di tempat tersebut. Kedua mengizinkan bahwa Jayadipa menunjukkan tempat yang cocok untuk pusat kota, terletak berada di
tengah-tengah hutan yang telah dibuka. Perkenalkan Raden, saya Joyono. Saya adalah penguasa di hutan ini. Apakah Raden ada keperluan di sini? Aku ingin mendirikan kadipaten baru di sini. Maka jika berkenan, izinkan aku untuk membangun kadipaten baru di sini. Baiklah Raden, panjenengan bisa membangun kadipaten tersebut, yaitu letaknya berada di tengah-tengah hutan yang telah dibuka. Matur nuwun, Joyono. Di tempat ini Raden Batara Katong menemukan 3 buah pusaka. Saat Raden Batara Katong mengambil pusaka tersebut, terjadi ledakan besar dan membuat tanah hamburan. Pusaka pertama berbentuk paying tunggal wulung. Pusaka kedua bernama tombak tunggal nogo. Dan pusaka ketiga berupa sabuk bernama sabuk cinde puspito. Ternyata ketiga pusaka tersebut adalah milik ayah Raden Batara Katong, yaitu Prabu Brawijaya V yang saat itu diserang oleh Raja Gedawardana. Kemudian Raja Brawijaya mengungsi ke tempat Lengker bersama Jayadrono dan Jayadipa, serta meninggalkan ketiga pusaka di tempat itu agar nanti kemudian hari diambil oleh keturunannya. Kedua nabu tersebut mendapat amanah untuk dijaganya. Raden Batara Katong semakin yakin untuk membangun kadipaten baru setelah mendapat pusaka warisan orang tua. Pembangunan mulai berkembang dengan baik. Hutan sudah berhasil dibuka, banyak rumah telah didirikan sehingga banyak pendatang yang ikut bergabung di dalamnya. Akhirnya terbentuklah kadipaten baru. Lengker. Mulai berkembang dengan baik. Hutan sudah berhasil dibuka, banyak rumah yang telah didirikan sehingga banyak pendatang yang ikut bergabung di dalamnya. Akhirnya terbentuklah kadipaten baru. Namun sayangnya kadipaten baru itu mempunyai nama. Untuk memberi nama kota tersebut, Raden Batara Katong mengadakan musyawarah bersama Ki Ageng Mira, Swaji, dan Jayadipa. Akhirnya disepakati sebuah nama baru untuk kota tersebut, yaitu Pramonorogo. Pramonorogo berarti daya kekuatan, rahasia hidup, serta rogo yang berarti badan atau jasmani. Nama Pramogorogo ini lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Sepertinya kita harus mengadakan musyawarah untuk menamai kadipaten baru ini bersama Jayadrono. Ya, setuju. Cerita pun bersambung. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan yang mulia kelas 12 Nautika. Seluruh Terima pendukung kasih bisa atas naik pertunjukan dari kami. bersama Bapak Wali kelas. Silakan hormat bersama-sama Bibu.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah 12 Nautika Kapal Lima. Bersama dengan Bapak Wali Kelas 12 Nautika, bertahan dulu, tolong bertahan dulu di atas. Silakan Pak Patri, Kevin, berfoto bersama berikutnya dengan Bapak Ibu Guru Produktif Nautika. Silakan bersama wali kelas dulu dan berikutnya bersama Bapak Ibu Guru Produktif Nautika. Oh, langsung. Tiga. Silakan berfoto 12 Nautika. Dihidupkan. Persiapan kelas 12 AP HP. Ganti gaya. Luar biasa 12 Nautika bisa berkemas-kemas untuk memindahkan setting propertinya